Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jamaah sholat fardu asar, sholat ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh santri pondok tahfiz Hadilatul Quran dan termasuk sanad yang disayangi, para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, qauli alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni melaksanakan sholat fardu asar secara berjamaah. Kita duduk petang, kemudian kita kultum kuliah 7 menit dan menjelang buka puasa dari Senin. Tapi Senin ini diambilkan niatnya bulan puasa awal supaya kita mendapatkan nilai puasa Senin. Bagi yang belum sempat puasa Syawal 6, maka ini masih ada waktu 8 hari. Jadi manfaatkan, jangan sampai kita ketinggalan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kultum kita pada sore hari ini adalah mengenal takwa di dalam Al-Quran. Semua ayat-ayat perintah, baik kepada manusia, kepada orang yang beriman, kepada Nabi sendiri, itu senantiasa Allah menyuruh agar bertakwa. Jadi kalimat takwa ini kalau digabung, dihitung gitu ya, itu tidak kurang 240 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya takwa. Dan rata-rata perintah untuk beribadah kepada Allah ujungnya juga takwa. Makanya takwa ini penting, ya kan? Nah, salah satu dari firman Allah yang ada di dalam Al-Quran yang sering kali disampaikan oleh khotib kita adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Khusus pada ayat ini, Ali Imran 102 ini dikasih kalimat haqqa tuqatih. Takwa yang dimaksud adalah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kesabaran kita dan meninggalkan larangan Allah sepenuhnya tanpa kesulitan. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itulah yang disebut takwa. Tetapi di sini Allah meminta agar kita yang beriman ini takwanya kepada Allah itu sungguh-sungguh, haqqa tuqatih, bukan main-main. Misalnya amalan takwa itu belajar yang sungguh-sungguh. Saya takwa itu baca Quran yang sungguh-sungguh. Saya takwa itu sholat berjamaah yang sungguh-sungguh. Takwa itu misalnya sunat, puasa yang sungguh-sungguh. Jadi kita melakukan amal soleh itu maksimal, tidak main-main, kan? Oleh karena itu, kami ingatkan kalau kajian kita itu menjelang buka puasa itu maksimal 15 menit. Jadi kalau dari putri itu jam 5.45 dijemput 5 menit, nah di sini jam 6 kurang 10 menit. Jadi kalau 12 menit itu jam 6 5 menit. Tapi apapun yang kita kerjakan, ini tujuannya adalah agar kita bertakwa. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah
aslinya adalah Jundub bin Junadah Abu Dhar al-Ghifari. Begitu juga Abu Abdurrahman, nama aslinya adalah Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Beliau berdua meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Artinya, untuk menanggapi firman Allah surah Ali Imran ayat 102, kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya itu di mana saja kalian berada. Jadi tidak ada pengecualian. Kalau kamu misalnya takwanya di masjid atau di musola atau di sekolah atau di pondok atau di asrama, tapi di pasar nggak takwa, itu nggak boleh. Makanya Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, imbangilah, ikutilah perbuatan buruk atau maksiat dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk lain. Misalnya kita melakukan kesalahan. Dengan kesalahan itu kemudian kita berbuat baik, misalnya sholat. Sholat itu kan bisa menghapus dosa. Sedekah juga bisa menghapus dosa. Bahkan sedekah itu mampu mengabulkan 70 macam permintaan. Makanya luar biasa. Itu kebaikan, ya kan? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perintah lagi yang ketiga, Nabi menyuruh pada sahabat Rasulullah yang kedua tadi agar mereka berperilaku, berakhlak kepada manusia itu dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Nah, 3 perintah Nabi kepada sahabat itu disampaikan kepada sahabat yang lain, sampai tabi'in, kemudian sampai kepada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mendapatkan hadis dari gurunya sampai pangkal sanad Abu Dhar al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal. Maka kemudian mereka meriwayatkan hadis ini, kan? Nah, kualitasnya itu adalah hasan. Tapi ada naskah lain yang mengatakan ini adalah hasan. Nah, dengan adanya firman Allah menyuruh kita untuk bertakwa dengan sungguh, hadis Nabi agar kita bertakwa kepada Allah di mana saja berada, maka insya Allah kalau kita pahami, kita amalkan, akan menjadi amal. Anak Nabi yang disayangi, demikian yang bisa disampaikan. Jadi ada harapan semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan menjadi semua. Tapi mohon maaf, berarti banyak berbincang, banyak samanya dalam komunikasi ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.